memilih lari itu mungkin ada triggernya juga nih. Mungkin pada saat 2012 itu pas kebetulan lagi trip ke Bromo. Dari olahraga lari ini nih, sebenarnya pelajaran apa yang paling berharga? Bukan prefer. Biasanya kalau lari tanpa sarapan. Tanpa sarapan malah? Ya, tanpa sarapan. Kuat kayak gitu kok malah? Justru tenaganya dari makan malam sebelumnya. Halo, selamat datang kembali di podcast Lantai 3, teman-teman Epiners. Tamu kita kali ini, itu tuh seorang yang jago banget dalam berlari. Tapi bukan lari dalam kenyataan, lari di olahraga. Tanpa kita panjang lebar ya, kita kenalin aja nih. Idaman Epiners, koko paling ganteng sekantor kita. Kita kenalin, Ko Sumatris, tepuk tangan semua. Oke. Dah. Oke. Halo Kosum, gimana? Ya, Apa halo, kabar? Raffi. Kabar baik. Baik ya. Gimana nih pekerjaan? Lagi banyak project kah atau lagi sibuk banget atau gimana? Lagi hektik nih. Oh, lagi hektik-hektiknya ya. Cuman sempet ya buat take podcast ini. Ya, harus sempat. Iya, biar ya setidaknya bisa curhat atau ngeluarin semua yang ada di kepala. Kadang kan ngobrol itu sebenarnya bisa bikin kita rilis semua tension yang ada kan. Yes. Nah tadi kan saya juga pernah cerita bahwa Kosum ini seseorang yang jago banget dalam berlari, tapi di olahraga ya, bukan dari kenyataan kayak saya. Nah berarti hobinya itu udah jelas tuh bahwa suka berlari, olahraga ya. Nah tapi satu hal yang sebenarnya saya agak bingung. Dari semua olahraga nih, kenapa untuk milih olahraga lari? Kenapa kayak nggak yang lain gitu? Emang apa yang bikin menarik dari olahraga lari itu? Ya, Gimana kok? mungkin kalau cerita sebelum menekuni lari, sebenarnya olahraganya basket. Oh basket malah dulu ya? Ya, basket. Jadi tiap hari Sabtu itu ya ada sama komunitas basket di daerah Tanjung Duren situ. Cuman lama-lama peminatnya berkurang. Jadi yang bisa hadir jadi mau 5 lawan 5 itu udah susah. Jadi ya ibaratnya udah malah stop jadinya. Oh dari 5 lawan 5, 3 lawan 3, Ya. tinggal sendiri gitu ya. Basket kan Susah. harus barengan ya? Ya betul. Terus gimana? Ceritanya mungkin memilih lari itu mungkin ada triggernya juga nih. Mungkin pada saat 2012 itu pas kebetulan lagi trip ke Bromo. Bromo. Nah, terus di daerah Bukit Teletabis. Nah, Bukit Teletabis itu kan kalau dari parkiran mobil jeepnya itu ngelihat, ada bukit nih dari kejauhan. Yuk kita naik ke sana gitu, rame-rame sama teman. Jadi pas naikin bukitnya kelihatan dari jauh, pas ngejalanin dari sana, gila effortnya luar biasa. Terus turun lagi, lihat dari kejauhan, loh cuma seiprit gitu dari jauh, cuma naik segini. Iya. Nah terus fisiknya kayak challenging buat naik bukit setinggi. Oh iya. Nah mulai coba nyari, kebetulan waktu itu lagi ada teman satu angkatan training, dia ada transformasi lah dengan menekuni gym, termasuk dia ikut lari half marathon. Nah dari situ saya mulai tanya-tanya, mau start lari gimana sih? Nah itu mulai dari sana tuh, mulai mencoba menekuni. Coba lari. dari teman ya? Ya. Oke. Terus gimana akhirnya? Nah terus ya lari ya butuh apa sih ya, butuh sepatu ya. Nyari sepatu dulu nih. Jelas ya. Nyari sepatu. Nah gitu. waktu itu nggak mikir panjang, langsung ke mall, ke salah satu toko olahraga ya nyari sepatu. Waktu itu sama sekali nggak peduli merek. Jadi
ya nyari yang harga terjangkau dulu lah pada saat itu. Jadi iya, mau- masih nggak awal-awal peduli ya. hype, belum ada hype mungkin Iya. seperti sekarang. Jadi ya beli sepatu seadanya, langsung waktu itu udah ada Car Free Day hari Minggu, jadi langsung hari Minggunya Car Free Day. Oh, langsung semua cobain ya Car Free Day semua Car untuk Free Day. tracknya gimana Ya, gimana. jadi begitu di Sudirman itu langsung ya cobalah install aplikasi buat nge-track ini kecepatan berapa segala macam. Ya itu basically cuma additional tools, basically ya lari, terus di tengah-tengah lari itu ngeliat nih, oh gue bisa nih ngelewatin mbak-mbak nih. Terus lama-lama gue apa ya berdebar-debar jantung, jadi ya slow down, jalan kaki. Loh, mbak yang lari tadi pelan-pelan kok jadi ngelewatin gue lagi. Iya iya Jadi iya. kebalap lagi gitu. Oke, sebenarnya itu menarik sih kok. Kayak mungkin agak udah Kosum udah mulai ngejelasin simply teknis-teknis kecilnya ya. Ya. Cuman nih, berarti kalau dilihat-lihat ya, berarti inspired dari pas lagi ke Bromo di Bukit Teletabis ya. Ya. Tiba-tiba itu kan first time ya berarti. Pertama kali nyoba berarti ya. Atau Naik bukit ya mungkin lupa pertama kali atau enggak, tapi ya dari situ ke-trigger. oh iya. Tapi kan naik gunung, naik bukit tuh pasti capek karena kan pasti lebih berat naik ya dibandingin turun kan. Dan dari situ akhirnya malah kepancing untuk nyobain lari dari situ ya. Nah, tapi gini kok, sebelum mulai panjang lebar ya, iseng aja sih mau nanya. Kosum pernah nggak lari ke kantor? Buat kayak ke kantor doang tiap hari gitu atau everyday daripada naik kendaraan umum atau apa semua. Jadi prefer lari. Pernah nggak kok kayak gitu? Belum pernah, terus terang belum pernah. Tapi kalau pagi lari lewatin kantor pernah. Oh malah ngelewatin ya? Ya, tapi balik lagi kos. Oh, kenapa nggak mandi aja kok di sini bawa baju langsung gitu? Udah dari jam 6 gitu standby di kantor. Ribet bawa tas laptopnya. Iya benar ya, susah berat ya. Nah biasanya gini kok, sebelum mau lari nih, ini pasti kan at Inners juga pengen penasaran kayak, kalau dari Kosum kan tadi minimal sepatu kan untuk start untuk lari kan. Selain kayak sepatu gitu, biasanya tuh apa aja sih yang perlu disiapin sebelum lari ya, kayak gitu tuh. Gimana kok? Sebelum lari, ya basically karena olahraga ini cukup simpel ya, majuin kaki kiri dan kanan Oh iya betul. berulang terus, ya basically even dengan baju katun, celana katun juga bisa, tanpa harus sepatu kets juga bisa. Maksudnya kalau memang mau memanfaatkan yang sudah ada itu ya bisa langsung, jadi tanpa harus beli anything, ya yang penting coba komit dulu, Iya. lari dulu, mungkin 3 minggu ya kalau buat bentuk kebiasaannya. Jadi 3 minggu ya? ya buat bentuk kebiasaannya dulu, kalau memang udah merasakan benefitnya ya baru mungkin investasi. Jadi bukan investasi dulu beli smartwatch lah, Gayanya dulu ya? ya gaya dulu, ya bentuk kebiasaan dulu sih mungkin. Kebiasaan tuh berarti butuh around 3 minggu ya? Ya Nah, biasanya sebelum lari nih, biasanya makan apa sih kok sebelum lari gitu biar nggak pingsan di jalan atau enggak? Ada nggak sih yang kayak pernah salah makan terus akhirnya perutnya mules pas lari gitu? Ada gimana tuh? ya, ini balik ke preferensi masing-masing ya. Mungkin tadi lari waktunya juga either pagi atau malam, jadi balik lagi masing-masing. Kalau gua itu morning person, jadi Morning ya, person, jadi oke. gua bangun pagi sebelum ke kantor, udah olahraga dulu, balik mandi makan baru berangkat kantor. Jadi kalau gua sendiri bukan prefer, biasanya kalau lari tanpa sarapan. Tanpa sarapan malah? Ya, tanpa Kuat sarapan. kayak gitu kok malah? Justru tenaganya dari makan malam sebelumnya. Oh, jadi dia ngebakar kalori yang makan sebelum yang pas malamnya gitu ya? Ya, jadi nanti mungkin ada ceritanya nanti carbo loading, istilah-istilah carbo loading. Nah, kalau biasanya lari pagi itu kalau makan ataupun minum sebelum lari itu biasanya ada pengaruh ke namanya side stage ya. Biasanya yang di dekat
perut ke samping itu yang kayak ketekan atau apa itu Iya. ya, itu side stitch namanya. Apa namanya, side stitch. Ya, Oh, nah cara ngatasinnya kayak gitu gimana kok? Karena jujur, saya sih pernah lari pas kecil, tapi suka sakit di situ dan akhirnya nggak kuat lari. Ngatasinnya gimana? ya biasanya sih karena minum terlalu banyak atau ada makan sebelum lari biasanya. Cuman belum tahu sih ilmiahnya gimana. Tapi bagi saya ya biasanya triggernya gitu, terlalu banyak minum sebelumnya atau ada makan. Tapi kalau ceritanya pas lari dan kita sering minum, kan tadi kalau kosum ceritanya side stitch terjadi kalau makan dan minum sebelum lari. Ya, Tapi kalau pas larinya itu bakal ada pengaruh juga. Pengaruh Jadi pas lagi hidrasi di tengah lari ataupun stop sebentar buat minum, ya minumnya kalau bisa jangan terlalu banyak. Oh, jangan terlalu banyak ya. Ya, Oke. Nah kalau kalau masalah minuman dingin atau panas itu ngaruh nggak sih sebenarnya ke side stitch juga? enggak. Kalau menurut aku enggak. Yang penting minum aja, yang penting jangan kebanyakan gitu ya. Ya. Oh, I see. Oke. Nah, pasti kosum selama olahraga lari tuh pernah ada feeling untuk mager gitu. Kayak males banget tiba-tiba olahraga. Itu pernah nggak kok? Pasti pernah. Pasti pernah ya. Nah, kalau kayak lagi kayak gitu tuh, biasanya kosum ngatasinnya gimana biar semangatnya bangkit lagi gitu? Mungkin kalau menurutku ya break dulu. Benar-benar break dulu ya, take your time atau holiday mungkin. Oh, bukan ceritanya kayak saya harus lari hari ini gitu enggak ya? Enggak. Jadi meskipun ikut program latihan ya memang bakal ada rasa magernya juga. Atau mungkin rasa mager itu malah impact dari overtraining. Overtraining ya? Ya. I see. Tapi olahraga lari itu ini enggak sih kok? Build muscle memory enggak sih? Kayak ceritanya kan tiap hari lari. Itu ada build muscle memory enggak yang akhirnya bisa ngebantu kita pas lari gitu? Ada menurut gua. Ada ya? Oke. Nah, sepengalaman kosum nih, pernah nggak ikut maraton? Kalau pernah ikut, emang apa aja yang pernah? Maraton pernah, pasti pernah. Pernah. Kapan tuh sama apa aja biasanya kegiatannya? 2014 start mungkin Jakarta Marathon. Jakarta Marathon 2014. Ya, Oke. terus mungkin nggak ingat tahunnya, tapi kalau lokasi selain Jakarta Marathon, Bali Marathon, Oh, di Bali juga. ya. Jadi kosum lari dari Jakarta ke Bali gitu. Oh enggak. Oh, enggak. Jadi Ya. startnya di Bali, namanya G itu apa ya? Nama daerahnya G, Gianyar. Ya, Oke. daerah Gianyar, start dan finishnya. Terus ada lagi nggak? Terus ke ikut Borobudur Marathon di Magelang. Di Magelang. Terus Di luar Jawa? Tokyo Marathon, Di Tokyo. yes. Oh, oke. Udah jauh juga ya. Jadi dari Indonesia ke Tokyo lari lagi tuh. Itu harus berenang. Oke, oh iya kan iya include ya. Selain Tokyo itu ada lagi nggak? Tokyo, kalau jarak maraton ya, Iya. maraton ya mungkin trail juga ada yang Oke. jaraknya 42 itu, bentar, di atas 42 malah. Oh iya, di atas 40 kilo. Iya. berarti. Waduh. Kok saya aja 5 kilo udah nggak kuat banget. 500 meter aja udah nggak kuat. Naik tangga ke lantai 3 udah nggak kuat badan. Ya. Tapi kalau selain maraton itu ada lagi nggak? Mungkin ada lomba lari yang lain gitu. Ya trail. Trail yang tadi ya? Ya kalau maraton biasanya identiknya tipenya road, Iya. jadi jalan raya gitu. Iya. Nah, biasanya ada di Indonesia ini banyak juga event lari trail. Trail itu kayak lintas alam, bukan lintas alam sih namanya. Di inilah kayak Ya, off-road lah. off-road ya. Ya. Versi off-road dari maraton gitu berarti ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman Netiners kalau mau lihat kayak gimana keseruannya, ini nanti kita akan show foto-foto dan videonya. Nah, oke, balik lagi. Nah, kalau selama kosum nih pengalaman dalam olahraga lari, biasanya tuh kan ada physical limit dari badan kita kan, batasan gitu. Nah, biasanya apa yang terjadi pada saat kalau kosum ya, apa yang terjadi pas udah nyampe di physical limit itu? Badannya kayak gimana dan gimana cara ngatasinnya sebenarnya? Oke.
Physical limit biasanya sih akan kerasa itu kayak udah mau kram gitu. Oke. Jadi otot kakinya atau pahanya itu ya mulai kayak kenceng gitu, jadi akan kayak udah berasa mau kram gitu. Jadi kalau dipaksa lari lagi ya kemungkinan akan kram, jadi ya sampai akhir garis finish ya kemungkinan ya jalan kaki doang. Oh, I see. Jadi kayak berarti kayak badannya tuh kayak udah bilang ini tuh udah nggak kuat sebenarnya. Ya. Dan kalau dipaksa malah akan ada dampak yang lebih buruk gitu ya. Betul. Iya ya. Selain kram biasanya apa? Selain kram mungkin heart rate, lebih ke heart rate jantung. Jadi kalau udah terlalu eh, capek biasanya akan gampang sekali heart rate-nya tinggi. Nah kalau heart rate udah tinggi kan kalau latihannya kurang itu ya jadi gampang capek, jadi berasa pengen jalan aja gitu. Oh, Nah iya. kalau heart rate tinggi dipaksa terus kan bahaya. Iya, jujur itu sangat bahaya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Berarti artinya kalau udah nyampe titik kayak salah satu badan udah mulai sakit, itu berarti at least coba turunin dulu ya tense-nya Iya. kayak biar nggak kram jadi jalan aja. Ya. Dan sama juga kalau heart rate-nya udah mulai tinggi, itu berarti tinggal pelan-pelan aja gitu ya. Betul. Tapi kalau ceritanya pas kita lagi contohnya maraton nih. Contohnya saya nih kok lari. Orang yang nggak kuat nih, tiba-tiba di 2 kilo itu udah heart rate-nya tinggi, badan udah mulai sakit semua nih. Nah itu berarti cukup jalan aja ya, biar apa namanya nggak nyampe titik malah jadi kram atau tiba-tiba Collapse, yang collapse yang berbahaya ya. Ya. Tapi kan kalau udah lari kayak gitu, contohnya di 2 kilo mungkin jalan dulu pelan-pelan, itu berarti nunggu sampai stabil gitu ya. Betul. Dan kalau sudah stabil boleh lagi kita lari gitu. Iya, boleh kombinasi kok. Jadi maraton itu nggak harus dari start sampai finish lari, ya pelarinya bisa atur sendiri mau jalan, mau lari. Oh, ada malah strateginya lagi Ya ya. betul, lari jalan malah salah satu strategi sebenarnya. Oh, nah ngomong-ngomong masalah strategi nih, kan apa namanya? Kosum pasti udah sering maraton juga, udah sering ikut trail juga kan untuk lomba-lomba. Ada nggak sih strategi yang cocok untuk mungkin 5K dulu deh? Strategi larinya itu gimana bagusnya? Ya bisa atur, misalkan mau lari dulu, terus misalkan berapa hitungan per kilometer, per meter, misalkan 500 meter lari, 500 meter jalan, ataupun pakai waktu, misalkan 3 menit lari, 3 menit jalan. Oke. Nah itu balik lagi ke preferensi masing-masing nih. Jadi tergantung kita bisa timer ya basically Ya. ya, simple ya. Oke, oke, oke. Nah, iseng aja kok. Ada nggak sih kayak pengalaman yang bisa dibilang cukup unik gitu pada saat berlari? Mungkin kayak ketabrak motor atau enggak, atau ketabrak becak gitu pas kecil, enggak sih? Yang lain lah kok yang lebih seru lah. Ada nggak? Oke, mungkin ada tapi bukan pada saat larinya. Oke, gimana tuh? Jadi waktu itu lagi ikut event Spartan Race. Oke. Spartan Race itu obstacle race lah. Jadi lari ada obstacle-nya, misalkan suruh manjat tembok atau ngerangkak. Oh, dia ada kombinasi ya, Ya, gitu-gitu. ada obstacle-nya. Nah, uniknya itu pada saat hari event itu harus di lokasi itu sekitar jam 4. Jadi dia ada 2 event. Yang pertama itu lombanya, sama satu lagi itu event yang sifatnya grup, bukan lari, tapi ya namanya Hurricane Hit. Nah itu saya harus tiba di lokasi itu sekitar jam 4. Nah, Jam 4 pagi. Jam 4 pagi, betul. Oke. Masih subuh-subuh, terus lokasinya itu di Klang. Klang itu di sisi baratnya Kuala Lumpur, daerah pelabuhan. Nah terus dari hotel itu saya coba pesan taksi sekitar jam 3-an. Wah, nggak ada yang mau ngambil nih, atau mau ngambil tapi kok nggak gerak-gerak taksinya. Oh, oke, oke, Nah, oke. karena harus tiba di lokasi, taksi nggak ada, ya terpaksa lari ke lokasi dari hotel. Lari, itu berapa kilo kok? Sekitar 4 kilo kalau nggak salah. Oh, 4 kilo ya. Buat Kosum masih kuat ya. Ya, nah masalahnya kalau lari dari hotel ke lokasi 4 kilo, ya waktu keluar hotel aja udah
ada aneh-aneh nih, kayak wah burung gagaknya kayak bersuara terus nih, ini gua diapain nih burung gagaknya. Oke, terus lari pelan-pelan sambil bawa tas segala macam, bawa paspor juga. Oh, ini kayak imigran gelap gitu ya jadi. Terus lari di pinggir jalan mau ke lokasi. Waduh, terus di depan nggak sengaja, waduh ada polisi lewat. Oh, iya benar imigran gelap ya. Iya. Bener-bener pas banget polisinya samperin. Ada sekitar berapa 3 atau 4 polisi itu bener-bener lihat kan berlawanan nih dari Iya. polisi ke sini, saya lari ke sana. Iya. Dia berhenti pas ngeliat saya lari. Ini mau kemana katanya? ya bilang lah mau ada event lari di lokasi mana gitu, terus ya suruh tunjukin paspor, untungnya bawa. Oh, untungnya bawa ya. Akhirnya dibebasin habis itu ya. Sumpah itu kayak ceritanya ini ya, imigran gelap yang mau kabur dari negara orang gitu ya. Ntar dikira ini ART kabur. Iya, ART kabur. Banyak tuh kasus sekarang. Iya. Oke, tapi akhirnya selamat ya setelah ini. Aman. Oke, tapi pas udah nyampe di lokasi acaranya, eventnya itu aman-aman aja kan? Nggak ada- Aman-aman aja. Oke. Nah, ada satu lagi kok. Dulu saya pernah dengar ada cerita yang cukup romantis dari lari ini nih. Yes. Itu nggak tahu, saya nggak tahu detailnya. Tapi itu kayak gimana sebenarnya ceritanya sih? Romantis. Iya. Kayaknya yang ini deh, bikin proposal ya. Oh iya benar. Tapi bukan proposal project kan? Karena kan romantis. Nah itu proposalnya kayak gimana kok ceritanya? Jadi ya proposalnya lagi ngumpulin ide gimana nih mau propose ini. Oke. Nah kebetulan pikiran ada ide kalau pakai aplikasi tracker lari itu kan kelihatan nanti garis-garisnya tuh. Ya. Nah jadi larilah bentuk huruf tulisannya Marry Me. Oh, Marry Me. Iya. Boleh. Terus gimana akhirnya? Diterima. Ah, diterima. Iya. Tuh, teman-teman netiners, kalau mau propose orang atau nembak orang kayak kosum. Lari pakai effort, pakai aplikasi biar at least kan Advanced Innovation itu perusahaan IT. Kalian mikir lah gimana caranya inovasi. Apakah yang bisa bikin cewek kelepek gitu. Tuh kayak kosum. Lari bikin tulis Marry Me. Pasti diterima. Bukti ya kan kok? Diterima. Oke deh. Ya bagus sekali ya cerita tentang itu. Romantis banget sumpah. Karena jujur, saya aja gak akan kepikiran kayak gitu kok. Bisa kayak dari hobi. Tiba-tiba kepikiran nih biar something sweet buat pasangan tuh ini. Nge-propose dengan tulisan Marry Me. Dan pasti coba kok itu dulu pas lari bikin Marry Me berapa kilo akhirnya? Berapa ya? Mungkin masih di bawah 10 kilo sih. Di bawah 10 kilo tuh udah lumayan banget kok. Tuh di bawah 10 kilo. Kalian aja mungkin 1 kilo jalan dari sini makan ke ujung susah kan. Nyari buat tenaga panas. Sedangkan kosum tuh bisa. Oke. Nah gini kok lanjut dulu. Tahu gak sih kok selama saat ini tuh Gen Z itu ya sama milenial itu suka banget bikin komunitas. Komunitas olahraga lah, komunitas mobil, motor, apapun lah dibikin komunitas. Nah, kalau olahraga lari ini, kapan kok bikin komunitas Lihat Ins? Oh, sudah ada. Oh sudah ada, namanya apa kok? Ya masih di payung besarnya AOC. AOC Ya, Ins Outdoor Club. and Adventure Club. Oke. Nah, tapi kenapa masih di payung situ kok? Kenapa nggak bikin nama baru gitu? Mungkin kayak apa ya? Ins Running Club, ARC gitu. Kenapa masih di bawah payungnya itu? Ya masih banyak mungkin ya aktivitas yang saling terlibat sama lari ini, kayak ada hiking juga, terus ada camping. Oh, banyak ya. Ya, Oke. Saat ini anggotanya berapa kok? anggotanya yang aktif masih dikit nih kalau lari under 10. Oke. Nah, itu kan yang aktif ya. Ya. Emang yang terdaftar berapa kok? Yang terdaftar 30-50. Oh banyak ya. Sedangkan cuman sekitar ya dikit banget 10 orang ya. Ya buat Iners nih yang pengen nyari pengalaman atau kegiatan selain kehidupan kalian yang flat kayak saya nih, mending join sama kosum lari. Habis itu dapat ide propose cewek, nembak cewek.
Ya mungkin kalian juga bisa dapat pasangan dari situ. Ya, but nobody knows ya. Oke. Nah, mungkin terakhir kok ya, karena jujur ini udah malam banget. Kita udah take berjam-jam ya, gitu. Nah, dari olahraga lari ini nih, sebenarnya pelajaran apa yang paling berharga dari Kosum lihat? Komitmen ada. Jadi tadi komit luangin waktu buat olahraga. Kalau ikutin atau nyari program training, komit buat ikutin program trainingnya, itu komitmen salah satunya. Komitmen. Selain komitmen ada lagi nggak? Selain komitmen, dapat teman mungkin ya. Temen ya, bener. Jadi kalau ikut event, mungkin nggak sengaja, sering ketemu event jadi mulai ngobrol, dulu kan kamu ikut event ini kan, nah itu nambah pertemanan juga. Oh, jadi networking juga dan relation Betul. temen ya. Iya. Kayaknya ada satu yang kurang kok. Apa? Yang paling berharga adalah dapat jodoh. Oh iya. Iya, aduh parah nih. Maaf ya jodohnya Kosum yang jadi sekarang udah jadi istrinya. Maaf ya. Bisa disentil dikit pas di rumah. Ya. Berarti ada 3 ya. Pertama komitmen dan itu satu hal yang jujur sangat berharga sebagai pelajaran hidup. Ya. Dan kedua pasti teman. Networking ya. Iya, networking dan teman dan terakhir jodoh. Iya. Oke. Sepertinya dari Kosum itu palingan kita cuma nanya itu aja ya. Tapi nanti kedepannya kita bakal lihat lagi nih. Apakah mungkin dari teman-teman at Inners itu punya ide lagi atau mungkin punya hobi lagi yang unik? Kita bisa undang juga ke podcast ini. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kosum atas waktunya yang sangat berharga ini. Karena Sama-sama. pasti jujur kita lagi sibuk-sibuk ya dan Kosum akhirnya meluangkan waktu buat ngobrol meskipun ya sebentar ya buat teman-teman at Inners. Nah, buat teman-teman at Inners, terima kasih lagi buat yang sudah nonton di podcast Lantai 3 kali ini bersama Kosum dengan episode yang bertemakan olahraga lari. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada idea atau mungkin punya hobi ataupun punya sebuah cerita yang pengen dibawakan di podcast Lantai 3, langsung aja komen di bawah dan nanti kita akan proses dan kita bikin podcastnya. Nah, oke, sekali lagi Kosum terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita mungkin ini ya lari bareng karena kan pasti saya juga sebenarnya orang morning person kok. Tapi nggak mau aja jalan gitu, lebih prefer morning person bangun jam 6 terus tidur lagi sampai jam 8 gitu. Nah, oke deh, terima kasih atas waktunya Kosum dan semua at Inners yang sedang menonton di rumah, di jalan ataupun di kosan yang sedang lagi kerja ataupun mungkin yang lagi di kantor sedang nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang di at Inners lah. Oke, sepertinya itu saja dari saya. Nama saya Raffi yang sangat sendiri dalam hidupnya dan butuh teman yang menemani untuk berjalan ke depan. Jangan lupa follow IG saya Ahmad Raffiat. Siapa tahu mungkin kita bisa berkenalan lebih dalam. Tapi hanya yang cewek ya, jangan yang cowok. Oke, sip. Oke, terima kasih semua. See you in the next episode. Bye-bye.